Cek gimana sahabat, suaranya jelas apa enggak? Cek gini dibilang ustadz coba, aduh. Maka saya tuh enggak pantas dibilang ustadz sahabat, iya. Aduh, muka-muka preman gini kok, sahabat ya. Oke. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tanpa salat dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan kita perbanyak berselawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku, dulur-dulurku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, dulur-dulurku semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Gimana sahabat-sahabat? Suara jelas suara? Ya. Ini kita masih membahas mengenai soal si Vira. Ini sudah lama ya, kita nggak dengar kabar si Vira sampai saat ini ya. Dapat kabar katanya si Vira itu udah frustasi tingkat dewa. Apalagi sekarang ini si Maria ini gimana ya? Dia tuh banyak banget ancaman-ancaman yang mana insya Allah kedepannya kita akan terus memantau Mbak Maria, kita akan mendampingi Mbak Maria. Jadi pokoknya saat ini dibilang sibuk ya juga nggak sibuk banget, tapi gimana ya? Saya tuh lebih banyak membagi-bagi waktu sahabat-sahabat ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku, dulur-dulurku dimanapun kalian berada, mungkin sahabat-sahabatku yang sudah ada DM Mas Re, konfirmasi ke Mas Re, yang ada pemesanan jamu dari Mas Re, lalu minyak karomah dari Mas Re ya. Jadi kalau misalkan respon itu lama, mohon maaf karena memang untuk saat ini Mas Re itu lebih gimana ya? Dibilang sibuk tapi nggak terlalu sibuk, tapi intinya terlalu banyak kegiatan ya. Mungkin dari sini Mas Re juga harus belajar kembali, saya harus belajar kembali untuk memanage waktu ya. Jadi intinya gini sahabat, mengenai si Vira. Jadi saya dapat kabar dari keluarga si Vira bahwasannya saat ini si Vira ini tengah dalam kondisi yang benar-benar frustasi banget, sampai-sampai beberapa hari yang lalu, 2 hari atau 1 hari yang lalu nggak salah, si Vira itu udah hampir saja bunuh diri gitu. Untung saja dari pihak keluarga itu mengetahuinya, jadi dihalang. Tapi ya sudahlah gitu, mungkin gimana ya, ini menurut saya ya gimana ya, inilah gitu, ini imbasnya dari perbuatan kamu yang kemarin itu menurut saya. Tapi ya kita selaku manusia, selaku saudara, sama muslim, keturunan Adam kan begitu, kita harus mendoakan gitu. Yang mana mudah-mudahan dengan kejadian yang dirasakan Vira saat ini, itu buat Vira tuh menjadi lebih kaji diri, jadi dia tuh bisa menjadi lebih baik gitu. Lalu mengenai permasalahan yang tadi malam sahabat, ada salah satu, sebenarnya ini saya ini nggak tahu benar, saya nggak tahu kalau misalkan dia itu memvideokan saya, karena beliau itu mengkonfirmasi ke admin saya bahwasannya dia itu ingin mengundang saya untuk sekedar ngobrol konsultasi, dan kebetulan area alamat rumah beliau itu kebetulan kami lewatin gitu. Makanya saya bilang ke admin saya, udah kita lanjut aja.
singgah ke alamat tersebut kan begitu. Dan ternyata mungkin sahabat lihat sendiri gitu. Ternyata beliau itu merekam video dan letak di YouTube yang berdalil mengundang untuk konsultasi, dan pada akhirnya ketika saya dan tim itu sampai ke lokasi gitu, yang ada beliau mempertanyakan masalah konten-konten perdukunan. Yang mana setelah saya cek kembali, setelah saya tanya-tanya kembali kepada beliau juga salah satu YouTuber yang ada di Medan. Tapi sebelumnya saya tidak kenal sama beliau gitu. Tapi rata-rata YouTuber-YouTuber yang kerap podcast di beliaunya, pernah masuk di konten beliau, itu rata-rata YouTuber-YouTuber yang papan atas, yang untuk di Medan ini. Tetapi kebanyakan dari mereka ini kalangan tuh seperti prankster yang ada di Medan, itu rata-rata sudah podcast ke beliau gitu. Dan dia ternyata kontrol ke konten saya mengenai konten-konten penggerbekan dukun. Intinya bukan saya aja, dia juga kontrol ke seluruh YouTuber pemberantas dukun santet gitu. Dia ingin mempertanyakan kebenarannya gitu. Tapi saya bilang gitu, karena kemarin itu juga saya bilang ke dia, saya tidak pernah, jujur sahabat ya, ini ke sahabat juga saya juga pernah, saya selalu bilang gitu, saya tidak menyatakan bahwasannya konten saya semuanya itu real. Iya, saya tidak bilang konten saya itu semua itu real. Kalau dibilang saya ada settingan, ya ada yang disetting gitu. Tapi kembali lagi ke sahabatnya, kembali lagi ke dulur-dulur sekalian, kembali lagi ke penonton gitu. Tetapi saya selalu berpesan, dari setiap tontonan yang kalian lihat itu ambil sisi positif, buang sisi negatif. Karena ketika kita melihat suatu tontonan, kita ambil sisi positif dari setiap tontonan yang kita tonton, insya Allah itu akan ada di kehidupan nyata kalian gitu. Jadi ketika kalian tiba waktunya kalian merasakan hal yang sama seperti apa yang kalian tonton gitu, kalian sudah paham bagaimana cara mengatasinya gitu. Karena insya Allah dari tonton ini juga ada masuk di kehidupan kalian gitu sahabat-sahabat. Iya, saya selalu baru dibilang dia, gayanya macam ustad gitu, tapi kelakuannya kayak gitu katanya gitu. Ya udah, it's okay, saya tidak pernah bilang saya ini ustad. Iya, bahkan kalau misalkan sahabat-sahabat sekalian yang ada di YouTube saya ini sengaja saya live kan gitu. Jika sahabat itu menganggap saya ini ustadz, saya marah gitu. Jangan panggil saya ustadz, panggil saja saya itu Masri. Gitu, saya tidak patah. Dan pesan saya untuk sahabat-sahabat nih ya, jangan terlalu fanatik dengan pakaian yang kalian lihat gitu. Ketika ada seseorang yang menggunakan pakaian layaknya seorang ustadz, pakai sorban, pakai segala macam gitu ya, pakai kopiah, jangan terlalu fanatik banget. Intinya gini, namanya juga manusia, pasti tidak luput dari salah dan khilaf, kan gitu. Jadi intinya, siapapun yang kita lihat, siapapun yang kita temui, jangan dilihat dari pakaiannya saja. Karena sejahat-jahatnya orang, biar pakaiannya buruk gimana, tapi pasti dia memiliki kebaikan, gitu. Hal positif yang dapat kita ambil, gitu. Siapapun itu. Makanya kita jangan langsung duduk, ini anak ini nih, sementara pakaiannya seperti ini, pasti anak ini jahat. Belum tentu. Karena kebaikan seseorang itu dilihat di akhir dan bukan di awal gitu. Karena kan apa sih ciri-ciri ketika orang meninggal gitu? Dia itu husnul khotimah, kan? Itu ciri-cirinya yang paling dominan gitu. Ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Bukan di awal nih, bukan di pertengahan kehidupan, tapi di akhir hayatnya. Ketika dia bisa melafazkan la ilaha illallah, insya Allah dia husnul khotimah. Apakah seorang ustadz pasti bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Belum tentu. Itu tidak segampang itu Farduso. Iya, tidak segampang itu gitu. Bisa jadi orang yang di awal itu bejat banget, maaf ceritanya, lonte atau bandar, narkoba, segala macam. Kita tidak tahu ketika di akhir hayatnya dia tuh bertobat dan dia bisa mengucapkan atas izin Allah, mengucapkan lafaz la ilaha illallah ketika di akhir hayatnya, kita tidak tahu. Benar enggak? Misal seorang ustaz nih, dia baru pulang ceramah nih. Rupanya pas dia tuh di jalan, dia tuh keceplosan lagi, anjing kau katanya. Lalu dia kecelakaan meninggal. Kita tidak tahu di akhir hayat. Karena manusia ini tidak lupa dari kesalahan. Makanya kita selaku manusia seperti sunnah Rasulullah, banyak-banyak istighfar. Itu.
Ya, toh sahabat, kalau sahabat sih menurut saya tuh tidak pantas dipanggil ustadz gitu. Jadi pesan saya kepada sahabat, jangan gampang fanatik banget dengan pakaian gitu. Saya bisa saja gitu. Kalau misalkan ya saya mau nih, gitu. Kan ini, tak usah kita pungkiri namanya seorang YouTuber itu mencari uang. Saya tinggal pakai sorban, saya pakai sorban seperti ini, saya kelibat segala macam. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, saudara-saudara, dulur-dulurku yang rahmati Allah. Ketika ini video saya matikan, saya buka, saya bilang ke admin saya, admin, sini tuanya, belikan tua. Sahabat tahu enggak? Enggak kan? Nah, gitu. Jadi pesan saya jangan fanatik banget. Intinya begini, kita kaji diri kembali, sahabat-sahabatnya juga. Saya manusia biasa, saya tidak luput dari salah dan hilaf. Gitu. Intinya kita tuh harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena gimana ya, lebih banyak kita tuh mengkaji diri kita sendiri daripada mengkaji orang lain. Karena ketika kita terlalu banyak mengkaji orang lain, yang ada apa? Kita lupa mengkaji diri sendiri. Keuntungannya ke orang lain. Gitu. Karena ketika kita mengomentari seseorang, pasti dia akan menjadi lebih baik dari komentar kita. Namun siapa yang ngomong komentari kita? Gitu? Nggak ada. Maka disitulah kita tidak bisa menjadi lebih baik. Begitu sahabat-sahabat. Jadi jangan terlalu fanatik banget dengan pakaian-pakaian gitu. Makanya ini insya Allah saya sudah ngabarin admin saya akan ikuti tantangan dari Mas Bintang yang kemarin, yang katanya dia tuh menantang saya untuk debat terbuka di podcast beliau, yang mana akan disaksikan oleh youtuber-youtuber yang youtuber besar kelas-kelas atas. Kita nggak tahu ya. Intinya saya semua pasrahkan sama Allah, saya serahkan sama Allah. Allah akan memberikan petunjuk di situ. Intinya niat saya di situ karena Allah, saya akan membuktikan kuasa Allah itu ada. Gitu. Apakah saya ustadz? Tidak. Saya tidak mau dipandang baik di hadapan sesama manusia. Ya, saya tidak mau. Kenapa pakaiannya saya biasa aja? Saya tidak mau layaknya seperti seorang ustadz. Karena saya menjaga, saya itu tidak mau dipandang baik oleh sesama saya manusia. Target saya satu, niat saya satu, saya hanya mau dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Biarlah saya buruk di hadapan sesama manusia, biarlah saya dihina sama manusia, tapi saya memiliki harapan gitu, memiliki niatan. Saya berharap mudah-mudahan Allah mandang baik saya di hadapan Allah. Itu niat saya. Jadi saya tidak rugi. Mau saya dimaki di kalangan netizen tidak masalah, saya tidak rugi. Makanya setiap pasien yang saya tangani gitu, saya tidak pernah bilang ya, pasien ini akan sembuh. Tidak. Tapi kembali saya katakan, kesembuhan itu hanya milik Allah. Jadi ketika saya tangani, kembali lagi pasrahkan sama Allah, perbanyak ibadah. Kaji kapan kita terakhir ibadah. Begitu. Karena penyakit Allah yang memberi, dan Allah Maha menyambut penyakit tersebut, dan Allah Maha menyembuhkan penyakit tersebut. Mungkin saya hanya perantara, selebihnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak sahabat? Begitu. Jadi sahabat-sahabat ya, dulur-dulurku sekalian ya, intinya kita tuh harus lebih bijak. Jangan sampai kita terpancing oleh orang-orang di luar sana. Begitu. Jadi misi awal saya ini masih mengenai si Vira dan keluarga si Ridwan gitu. Misi saya masih itu. Cuman karena ada ini ya udah saya jabanin gitu. Nanti insya Allah kalau misalkan sahabat setuju, ketika debat terbuka oleh YouTube tadi ini, itu akan saya live-kan di YouTube saya. Namun kalau sahabat tidak setuju, saya tidak akan live-kan. Mungkin sahabat bilang ini Mas Riz selengean banget nih gitu. Enggak masalah. Mau sahabat bilang ini saya selengean, enggak masalah gitu. Karena saya tidak minta pujian dari sahabat-sahabat, saya tidak minta pujian dari dulur-dulur. Yang saya harapkan adalah saya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Malah untung, semakin sahabat menjelek-jelekkan saya, semakin sahabat menghina saya, pahala saya terus mengalir. Allah. Lalu begini sahabat, saya ingin menjelaskan kenapa sih saya itu tidak mau berpakaian layaknya seorang ustadz di luar sana gitu kan.
Karena begini, eh, Rasulullah berkata, jangan jadikan dakwamu sebagai pekerjaanmu, tapi isilah semua pekerjaanmu dengan dakwah. Dan berdakwalah kamu sesuai anjuran Al-Quran dan hadis. Kan gitu. Namun menurut saya, yang namanya kita berdakwah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Allah bilang, sampaikanlah walaupun satu ayat. Gitu. Dan itu memiliki, menurut saya, seorang pendakwah itu memiliki cara tersendiri. Bagaimana cara dia itu mengapresiasikan ke kalangan orang supaya bisa didengar apa yang ia sampaikan. Gitu. Lalu kenapa saya berpakaian tidak mau seperti itu? Ibarat gini sahabat, kalau misalkan kita ngajak orang yang imannya itu sudah ada, toh untuk apa kita ajak? Kan imannya sudah ada. Lalu siapa sih yang kita, yang ini misi saya. Kalau misalkan iman itu sudah ada fondasi iman di orang tersebut, untuk apa lagi saya ajak? Seharusnya kalau orang yang sudah memiliki iman, yang fondasi iman, kita asah kembali, kita gimana ya? Kita ingatkan aja. Tapi orang yang belum memiliki fondasi iman, ini yang perlu diisi dengan dakwah. Kalau misalkan yang udah memiliki fondasi iman itu menurut saya mudah banget karena fondasi itu udah ada gitu. Tapi yang susah itu ketika ada seseorang tidak memiliki fondasi iman, ini yang susah. Dan ini tugas saya, itu menurut saya. Lalu ketika kita masuk di jalur, ketika kita turun dengan orang-orang yang tidak memiliki fondasi iman, ini susah banget gitu. Kalau misalkan saya menggunakan pakaian yang Masya Allah luar biasa seperti Ustadz yang kalangan Ustadz seperti biasa lah yang sahabat-sahabat paham itu dengan pakaian seperti itu, pasti mereka itu tidak akan menerima saya. Ketika saya ucapkan sebuah ayat atau saya sampaikan dakwah saya kepada mereka, mungkin mereka dengari, tapi belum tentu mereka mau menjalankannya. Begitu. Namun dengan saya yang berpakaian seperti ini, saya lebih mudah berbaur dengan mereka. Jadi gimana? Saya berbaur dulu gitu. Ketika saya sudah berbaur, insya Allah mereka akan menjadi sahabat saya. Ketika saya ucapkan satu kata, satu ayat, insya Allah mereka akan terima. Contohnya ibarat seperti ini sahabat-sahabat. Ada harimau kelaparan, kan gitu. Kita ini mau ngasih makan harimau, tapi saya ini jadi ayam. Yang ada apa? Saya dimakan sama harimau gitu kan. Jadi bagaimana? Ketika ada harimau yang kelaparan, saya mau ngasih makan, saya juga jadi harimau gitu. Dia akan menerima apa yang saya beri, saya juga selamat. Jadi intinya apa? Ketika kita ingin masuk ke tempat, ketika ingin kita berdakwah di tempat orang, perkumpulan orang yang tidak memiliki fondasi iman, kita harus berbaur dengan mereka. Tapi, dakwah seperti ini susah. Karena apa? Ketika kita tidak memiliki iman yang kuat, kita akan terjerumus dengan mereka. Itu tantangannya. Gitu. Jadi, maaf sahabatnya, bukan berarti saya mau menggurui, ini saya hanya sekedar sharing. Jadi sahabat-sahabat itu supaya bisa diambil hikmah, diambil pelajaran. Jadi sahabat-sahabat itu tidak terlalu fanatik banget dengan pakaian. Iya, kadang saya tidak sukanya ada orang gini, pakaian yang amburadul, langsung tutupuin. Naudzubillah, kamu ahli neraka. Mulut macam masuk surga aja kau. Kalau memang kamu yakin kamu, iman kamu kuat, ya, kamu ajak dia supaya dia tuh mengerti iman. Jangan kamu maki dia. Allah, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, mungkin sahabat penasaran dengan tontonan yang saya buat nantinya. Saya akan bertemu dengan Kang Mas, siapa tuh? Bintang tak siapa? Mungkinnya komplotan si Ridwan nih. Iya, nanti komplotan si Ridwan. Soalnya gini sahabat, Mbak Maria itu yang korban si Ridwan ini gitu. Dia ini banyak banget orang-orang nomor nggak dikenal itu nelponin dia gitu. Jadi telepon, dia tuh diancam segala macam bla 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 ya. Ini saya selalu kasih support buat Mbak Maria. Tuh sahabat-sahabat ya, juga bantu support saya dan juga Mbak Maria dan juga korban-korban si Ridwan, yang mana mudah-mudahan dengan support sahabat, dengan doa sahabat, si Ridwan itu cepat dapat karma. Karena sahabat ya, ini saya sampaikan, hukum karma sudah tidak berjalan. Ya sahabat, jika sahabat berbuat jahat sama orang, saya berani pastikan, untuk sekarang ini, hukum karma sudah tidak lagi berjalan. Kenapa seperti itu Mas Ri?
karena hukum karma sudah naik kereta ninja, jadi lebih cepat. Seng. Kalau jalan lama, jadi udah naik kereta ninja, jadi lebih cepat. Allah. Jadi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan itu bisa sahabat ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Karena mudah-mudahan jika sahabat mengambil sisi positif dari setiap tontonan, insya Allah akan bermanfaat di kehidupan kalian ke depannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, waca salawati tinggalkan maksiate, ojo lali salat karo sedekah.